Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba saja bangunan tembok kuno yang diduga bekas bangunan Keraton Kartasura dijebol. Publik pun dibuat geger, sebagian juga sangat geram, terutama kalangan pecinta budaya, sejarah, serta para pemerhati benda-benda dan kawasan cagar budaya. Lalu mengapa tindakan memprihatinkan tersebut bisa terjadi? Sebuah mesin bego berwarna biru, dengan garangnya menjebol sebuah tembok unik beberapa hari lalu, tanggal 21 April tahun 2002. Yaitu sebuah tembok yang diduga merupakan pagar kuno, atau menjadi satu rangkaian, dengan tembok besar dari bangunan bersejarah Keraton Kartosuro. Dikatakan kuno dan unik karena ketebalan tembok itu sangat spesial, yaitu sekitar 1,7 meter dengan tinggi sekitar 3 meteran. Bahkan juga disusun dari batu bata kuno yang juga tebal, dan diduga kuat juga belum mengenal teknologi semen. Dengan kata lain, tembok tersebut bisa dikatakan sebagai objek yang diduga sebagai benda cagar budaya, ODCB. Pagar tembok tersebut berada di sisi barat dari komplek bangunan yang diduga bekas Keraton Kartosuro. Atau tepatnya di sisi selatan dari komplek pemakaman umum Gedong Obat. Ternyata posisi atau letak tembok pagar tersebut berada di dalam lahan milik seorang warga setempat. Salah satu wakil keluarga pemilik lahan, yaitu Santi, mengatakan bahwa letak tembok yang dirobohkan berada dalam patok wilayah tanahnya. Lahan tanah itu sendiri memang sudah berstatus sertifikat hak milik. Kami sekeluarga tidak tahu kalau ternyata tembok yang kami robohkan merupakan benda cagar budaya yang harus dilindungi. Karena di sini belum ada papan nama tentang benda cagar budaya itu, ujar pemilik tanah saat dikonfirmasi beberapa awak media sehari setelah penjebolan tembok tersebut. Tentu saja, masyarakat menjadi geger. Selama ini, masyarakat sudah menganggap bahwa bangunan tembok itu adalah bangunan cagar budaya atau bangunan kuno bersejarah, sehingga harusnya wajib dilindungi oleh semua elemen masyarakat atau semua pihak, terutama oleh pihak pemerintah, baik pusat ataupun pemerintah daerah. Sampai saat ini, suara keprihatinan masih terus diserukan oleh banyak pihak, baik dari masyarakat, tokoh budaya, hingga pihak pemerintah daerah Sukoharjo sendiri. Bahkan Ibu Bupati Sukoharjo sendiri sampai harus datang langsung ke lokasi, untuk melihat langsung kondisi tembok yang dijebol tersebut pada Sabtu siang kemarin, tanggal 23 April tahun 2022. Proyek pembangunan atau penjebolan tembok itu sendiri, akhirnya dihentikan pemerintahan desa dan kecamatan setempat. Bahkan di lokasi telah dipasang garis polisi oleh aparat. Namun tentu saja, bangunan tembok itu sudah terlanjur dijebol. Lepas dari alasan si pemilik lahan yang nekat menjebol, ada beberapa fakta menarik yang perlu dikritisi bersama oleh semua pihak. Khususnya bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sukoharjo. Juga Dinas Kebudayaan Provinsi, BPCB, Balai Pelestari Cagar Budaya, Jateng, dan termasuk Kementerian Kebudayaan Pusat. Kemana mereka semua selama ini? Ujar Dr. BRM Kusumo Putro SH.MH, 48 tahun, Ketua Yayasan Forum Budaya Mataram, FBM, yang juga Ketua dari DPP SBI, Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia, saat dikonfirmasi tentang kejadian menghebohkan tersebut. Menurutnya, di satu sisi sebenarnya sangat tidak masuk akal, jika si pemilik lahan mengaku tidak mengetahui bahwa tembok itu merupakan bangunan atau benda bersejarah, cagar budaya. Meskipun memang di lokasi tidak ada atau belum pemilik lahan mengaku tidak mengetahui bahwa tembok itu merupakan bangunan atau benda bersejarah, cagar budaya. Meskipun memang di lokasi tidak ada atau belum dipasang papan nama secara resmi. Karena masyarakat awam saja juga sudah tahu, bahwa bentuk tembok itu saja sudah unik, atau sangat luar biasa wujudnya, ujarnya setengah geram. Namun ia justru lebih menyoroti kepada kinerja pemerintahan, baik pemerintah Kabupaten Sukoharjo ataupun pusat, karena dari data saat ini yang terdapat beberapa fakta mengejutkan tentang status dari bangunan, yang diduga bekas tembok Keraton Kartosuro di masa silam tersebut. Dikutip dari web resmi cagarbudaya.kemdikbud.go.id, ternyata bekas bangunan Keraton Kartosuro tersebut, statusnya masih verifikasi, atau dengan kata lain belum secara resmi ditetapkan menjadi benda cagar budaya, yang harus dilindungi oleh undang-undang. Sejak didaftarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal 27 Mei tahun 2015 silam, ternyata sampai detik ini belum ada SK penetapan dengan bukti nomor register sebagai cagar budaya, papar Kusumo Putro saat ditemui pada hari Sabtu siang kemarin, tanggal 23 April tahun 2022. Pendaftaran dengan nomor IDF 02015052700089 tersebut jelas sudah berjalan hingga 7 tahun lamanya. Anehnya kenapa sampai sekarang belum ada penetapan sebagai benda cagar budaya? Hal ini tentu menjadi tanya-tanya besar. Jika sebuah objek belum mendapatkan penetapan sebagai benda cagar budaya, dan dibuktikan dengan penetapan nomor register, maka statusnya masih ODCB, objek diduga cagar budaya.
Memang di sisi timur dari pagar tembok bekas Keraton Surakarta, terdapat papan nama bahwa komplek tersebut adalah situs cagar budaya. Namun hanya berwujud papan biasa yang belum resmi ada tanda register dari pihak BPCB setempat, Jateng. Terkait dengan adanya penggempuran tembok keraton yang terjadi pada kemarin siang, Keraton Kartasura, saya secara pribadi dan juga beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Yayasan Forum Budaya Mataram dan BPSBI sangat prihatin sekali, dan keprihatinan saya sangat mendalam. Karena apa? Saya tidak bisa berkata apa, hanya saya sedih. Sedih nenek moyang daripada masyarakat, khususnya yang ada di tanah Jawa, ini hancur lebur. Bahkan saya lihat di sana kemarin temboknya juga ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, sehingga sangat kelihatan sangat kotor sekali, tidak bersih. Ini kan ironis sekali. Nih. Belum terregister sejak tahun 2016, berarti 6 tahun. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini benar-benar sangat memprihatinkan sekali perhatiannya terhadap situs cagar budaya yang ada di wilayahnya. Pada Kabupaten Sukoharjo ini banyak sekali situs cagar budaya. Jateng. Hal itu tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Karena jika sebuah objek sudah ditetapkan secara resmi, maka tentu semua pihak tidak berani main-main dengan ketetapan dari negara itu. Dan tentu saja ada sanksi hukum bagi semua saja yang melanggar, termasuk merusak ataupun mengubah dan memindah objek cagar budaya tersebut. Jelas Kusumo masih dengan nada geram. Padahal dari nilai sejarah, jelas bangunan yang diduga merupakan bekas Keraton Kartosuro tersebut jauh lebih tua umurnya dibanding dengan Keraton Kasunanan Surakarta ataupun Pura Mangkunegaran. Namun toh nyatanya kedua bangunan yang lebih muda tersebut justru sudah mendapat penetapan resmi sebagai benda atau kawasan cagar budaya oleh pemerintah. Padahal rekam jejak Keraton Kartosuro sendiri tentu lebih tua sebagai sejarah awal-awal masa berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Termasuk juga Masjid Kuno Hastana di dalam komplek bekas Keraton Kartosuro, sampai saat ini belum ditetapkan menjadi benda cagar budaya dengan bukti register dari pemerintah. Jika melihat dari kenyataan itu, tentu menjadi hal yang sangat aneh. Kenapa pemerintah tidak cepat bergerak? Terlebih pemerintah Kabupaten Sukoharjo, mengapa setelah mendaftar, hanya diam dan menunggu? Seharusnya bisa mengawal dan mendorong pihak terkait agar segera menetapkan bahwa bekas bangunan Keraton Kartosuro sebagai situs cagar budaya secara resmi, ujarnya. Hal tersebut juga diakui oleh Camat Kartosuro setempat, yaitu Joko Miranto. Bahwa bangunan yang diduga bekas Keraton Kartosuro tersebut, memang sejak tahun 2015 baru didaftarkan ke dinas terkait, dan belum mendapat ketetapan resmi. Namun ia berharap agar masyarakat tidak gegabah dalam menyikapi keberadaan benda-benda di sekitarnya. Apalagi yang secara fisik saja, sudah tentu mempunyai sejarah penting. Dan hal itu tentu mengarah ke objek atau benda cagar budaya. Di tempat terpisah Dr. BRM Kusumo Putro SH.MH, juga menambahkan, seharusnya begitu sebuah objek benda diduga kuat mempunyai nilai sejarah tinggi, pemerintah secara sinergi langsung melindunginya dengan ketetapan dan UU Cagar Budaya yang berlaku. Jika sudah diberi papan nama secara resmi, serta ditetapkan menjadi benda cagar budaya, jaminan akan keberadaannya semakin kuat. Dan pihak manapun tentu akan berpikir 1000 kali jika akan merusak atau mengubahnya. Karena ada ancaman hukuman yang tidak main-main, terang Kusumo. Jadi jika bangunan bekas Keraton Kartosuro belum ditetapkan secara resmi menjadi benda cagar budaya, hal itu dianggapnya menjadi kelalaian oleh pemerintah. Pemerintah baik Kabupaten Sukoharjo ataupun pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah provinsi ataupun BPCB dianggapnya abai, atau sesuatu yang sangat ironis sekali bagi Kabupaten Sukoharjo. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa sampai hingga saat ini Kabupaten Sukoharjo belum mempunyai TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, dan belum dibentuk. Padahal sesuai undang-undang, setiap daerah wajib hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, setiap daerah wajib hukumnya untuk membuat TACB. Dan kemarin ketika saya ke lokasi, kalau di tempat penggemburan tempat itu, di situ nggak ada namanya papan sedikit pun yang dipasang bahwa ini merupakan situs cagar budaya. Dengan hal tersebut, padahal selama ini, pemerintah tengah gencar-gencarnya mengkampanyekan tentang pelestarian serta perlindungan cagar budaya.
Lebih ironis lagi, pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sampai saat ini juga belum mempunyai tim TACB, tim ahli cagar budaya. Berbeda misalnya dengan wilayah lain yang sudah sejak lama mempunyai tim TACB. Dengan adanya TACB, tentu gerakan atau kegiatan melestarikan, serta melindungi benda-benda cagar budaya bisa lebih cepat direalisasi, tanpa harus menunggu penelitian ataupun eksplorasi dari BPJB over pusat. Kenyataan bahwa Kabupaten Sukoharjo belum mempunyai tim TACB saja sudah merupakan hal yang sangat ironis dan memprihatinkan. Bahkan seharusnya memalukan. Hal ini mengingat di wilayah Sukoharjo masih banyak tersebar ratusan artefak, ataupun objek benda-benda yang diduga merupakan benda cagar budaya, terang Kusumo. Di sisi lain, ia juga berharap pemerintah tidak pernah hitung-hitungan biaya dalam hal pelestarian cagar budaya. Karena benda cagar budaya merupakan saksi bisu sejarah perjalanan besar bangsa ini, merupakan peninggalan peradaban bangsa yang masih tersisa. Juga sangat penting artinya bagi kepentingan banyak ilmu pengetahuan, termasuk nilai pragmatis terkait sektor ekonomi dan kepariwisataan. Akhirnya Kusumo meminta agar pemerintah Kabupaten Sukoharjo segera menindaklanjuti masalah tersebut dengan segera bersinergi dengan pihak terkait termasuk kementerian. Yaitu agar segera menetapkan kawasan dan benda-benda di dalam bangunan bekas Keraton Kartasura, agar segera ditetapkan menjadi benda dan kawasan cagar budaya. Tentunya dengan bukti resmi nomor register yang Sudah didaftarkan, bekas Keraton Kartasura sudah didaftarkan, ya. Maka saya minta kepada Kementerian Kebudayaan untuk segera mengeluarkan registernya, register dan penetapan bekas Keraton Kartasura agar dikeluarkan nomor register cagar budaya. Kenapa? Saya anggap sudah terlalu lama. 2015 sampai sekarang berarti sudah hampir 7 tahun terkatung-katung. tentunya dengan bukti resmi nomor register yang dikeluarkan, sehingga masyarakat luas akan tahu bahwa kawasan atau benda di bekas Keraton Kartosuro tersebut merupakan benda cagar budaya yang sangat dilindungi oleh undang-undang, tegasnya. Sumber, majalah kisah nyata.com.